Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersyukur kita masih diberikan waktu dan kesempatan di mana Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, kesehatan, bahkan berkat untuk menapaki hari-hari selanjutnya. Dan saya di sini mengajak kita untuk membaca bahkan merenungkan firman Tuhan di minggu yang berjalan ini, di mana kita sebagai gereja Masehi Injili di Minahasa merenungkannya di sepanjang minggu ini. Dan sebelum kita membaca bahkan merenungkannya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap waktu yang Kau berikan Bapa, kesehatan bahkan berkat terus Engkau curahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami datang kepadamu saat ini Bapa, untuk memohon sekiranya Tuhan mau mengampuni akan setiap salah dan dosa kami, agar kami layak untuk membaca bahkan merenungkan firman-Mu di saat ini. Biarlah firman-Mu itu Bapa boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami untuk menapaki hari-hari kehidupan kami di minggu yang akan kami lewati ini Bapa. Dan biarlah firman-Mu itu melekat dalam hati kami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman kepada kami Bapa, karena kami sudah siap dan rindu mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 10 ayat 16 hingga ayat yang ke-33. Sekali lagi, dalam pembacaan kita di minggu yang berjalan ini dalam kitab Matius 10 ayat 16 hingga ayat yang ke-33. Di bawah perikop penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerang kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesak kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang kubisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia,
aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Sampai sejauh sana firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema mingguan kita di minggu yang berjalan ini, beritakanlah Injil dengan segala resiko. Hakikat keberadaan gereja Tuhan adalah membawa kabar Injil, kabar baik, kabar keselamatan, yaitu Injil Yesus Kristus. Karena itu, pemberitaan Injil adalah kewajiban tugas pokok gereja. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, gerakan pekabaran Injil secara masif dimulai sejak ketuangan Roh Kudus di hari Pentakosta. Adapun tantangan, rintangan, ancaman, hambatan, bahkan hal-hal yang mewarnai gerakan pekabaran Injil pada waktu itu. Walaupun demikian, para misionaris telah membawa masuk Injil ke tanah Minahasa. Dengan begitu banyak tantangan, dengan begitu banyak resiko, bahkan mereka menerobos tirai-tirai budaya dan agama animisme pada waktu itu. Dengan hal-hal demikian, Injil berkembang, berbuah, menghasilkan pertobatan, pendamaian, keselamatan. Kita sebagai orang-orang yang ada di gereja Masehi Injil Minahasa merasakan itu, menikmati buah itu pada saat ini, di mana Injil itu tetap berdiri di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, akan tetapi sangat disayangkan kalau kita tidak lagi merawat pohon Injil yang ada di tanah Minahasa ini. Injil akan layu, pohonnya akan kering, mati, bahkan punah. Oleh karena kita tidak peduli lagi dengan Injil. Karena kita takut atau tidak berani lagi mengambil resiko untuk menjaga, memupuk, bahkan melestarikan dengan segala konsekuensi yang ada. Di minggu ini kita merayakan hari ketuangan Roh Kudus, di mana sebagai titik awal pemberitaan Injil secara meluas di seluruh dunia dan khususnya di tanah Minahasa. Kita sebagai jemaat Tuhan diajak untuk merenungkan dan menghayati gerakan penginjilan masuk di tanah Minahasa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Matius 10 ayat 16 sampai 33, di sana Yesus Kristus memanggil 12 muridnya dan memberikan kuasa untuk memberitakan tentang pekabaran kerajaan surga. Walau sekalipun ada tantangan, ada rintangan, bahkan resiko yang dihadapi, memberitakan Injil bukanlah suatu hal yang mudah, tapi bukan berarti kita tidak bisa untuk melakukannya. Sebab memberitakan Injil adalah sebuah keharusan bagi kita orang yang percaya. Berbicara tentang resiko adalah suatu akibat yang kita lakukan atau suatu yang membahayakan dalam kita melakukan hal-hal yang adalah sesuatu yang membuat kita takut, gelisah. Nah, hal ini bukanlah suatu yang gampang, bukan pula hal yang dijumpai enak-enak saja. Bacaan kita saat ini sungguh luar biasa yang disampaikan Yesus Kristus kepada kedua belas muridnya, menjadikan suatu hal yang menguatkan para murid, bahkan kita di masa kini, untuk bagaimana kita harus taat dan setia memberitakan Injil Yesus Kristus. Pembacaan kita dalam Matius 10 ayat 16 sampai 33 ini diawali dengan lihat. Dalam ayat 16 itu sangat jelas dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kata lihat di sini adalah suatu tanda peringatan, karena akan ada bahaya, akan ada tantangan, bahkan risiko yang akan kita temui.
Maksudnya Tuhan memberitakan perumpamaan-perumpamaan seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memberi kejelasan bagi kita bahwa Tuhanlah yang mengutus setiap kita untuk memberitakan Injil. Kalau Tuhan yang mengutus, maka Tuhan yang akan menjamin kehidupan kita. Kita sebagai orang Kristen harus yakin dan percaya dalam tengah kesulitan, kecemasan, tantangan, pergumulan, dan hal-hal lainnya. Ingat bahwa kalau Tuhan yang utus, maka kita harus taat pada pengutusan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Berbicara seperti domba di tengah-tengah serigala, domba hewan yang bersih, berkaki kecil, tidak memiliki pertahanan kuat, tidak memiliki juga peluang jika berhadapan dengan binatang buas atau serigala. Tidak ada perlengkapan fisik yang dimiliki untuk menyerang. Makanya Yesus mengatakan, "Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala." Sungguh mau menyatakan kepada kita bahwa yang kita hadapi bukanlah hal mudah. Di mana digambarkan domba di tengah-tengah serigala, yang kita tahu serigala adalah binatang buas yang dapat memangsa siapapun yang ada di depan dia. Jadi, sesuatu yang berbahaya dalam situasi pada saat itu. Maka dari itu saudara-saudara, dalam melayani Tuhan bukan mencari tempat yang nyaman, suasana yang enak, situasi yang membawa kita pada ketenangan. Bukan demikian. Di sini Tuhan mau menyatakan bahwa dalam memberitakan Injil kita harus menerima segala konsekuensi yang ada, walau dalam keadaan apapun atau di tengah-tengah serigala sekalipun. Karena dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh ke dalam hal-hal yang membawa kita dalam kebinasaan. Dalam ayat 16 juga mau diingatkan kita harus cerdik seperti ular dan tubuh seperti merpati. Ular di mitologi Yunani, dewa penyembuh, atau dalam budaya Yunani disimbolkan dengan hikmat. Tuhan memakai ular untuk kita kaji bahwa ciri utama ular adalah ketika ia terancam, dia akan melarikan dirinya dan menyembunyikan dirinya dari ancaman itu. Merpati adalah hewan yang setia, tidak mendua, penuh kasih, damai, bahkan berkomitmen dalam kebenaran. Mau mengajak kita bahwa dalam pelayanan untuk menggambarkan Injil kita akan dijumpai dengan penentang, dibenci, dihakimi, dianiaya, bahkan dilupakan sekalipun. Bahwa kita sebagai domba dalam menghadapi ancaman, kita melawan jangan sampai kita melawan dengan kekerasan, tetapi kita menghindarinya. Seperti ular dengan bijak dan pintar, cepat mencari perlindungan untuk menghindar dari ancaman. Tetapi menghindar bukan sebagai pengecut atau pengkhianat, tetapi melainkan seperti merpati yang tulus, tidak mendua, penuh kasih, damai, tidak tergoda dengan dosa. Itulah resiko atau ancaman yang harus dihadapi di medan pelayanan kita, maupun dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dikembalikan kepada kita, apakah kita mampu untuk melakukan hal demikian? Tuhan menguatkan kita untuk jangan khawatir, karena Roh Tuhan akan menyertai kita untuk menghadapi ancaman, tantangan, bahkan rintangan dalam memberitakan Injil. Dan mari kita sama-sama memberitakan Injil untuk semua orang, dimanapun kita pergi dan berada. Tapi terlebih dahulu mulailah dalam kehidupan keluarga kita, agar Injil itu mampu kita bawa keluar dan boleh menjadi berkat bagi kita. Injililah kehidupan keluarga kita masing-masing terlebih dahulu, baru kita bisa membawa kabar sukacita kerajaan sorga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ingat saudara-saudara, jika Tuhan pakai kita sebagai alatnya, maka lakukanlah dengan setia dan taat kepadanya. Dan percaya kalau Tuhan yang utus, pasti dia akan urus kita. Yang penting orang tulus, bukan karena fulus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima
Terima kasih untuk firman-Mu Bapa yang sudah kami baca dan renungkan. Ajar dan bentuklah kami Bapa untuk taat dan setia untuk memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah pohon Injil yang ada dalam kehidupan kami, gereja kami, akan terus berbuah lebat, akan terus membawakan buah yang baik, agar nama Tuhan terus kami puji dan persembahkan. Ampun setiap salah dan dosa kami Bapa, ini yang menjadi doa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.